adalah lagu. Ia bukan sekedar pertunjukan. Ia adalah ajaran, petuah, dan pemelihara tingkah laku hidup manusia. Ia lahir dari rahim budaya adiluhung, dijaga oleh waktu, dan dihidupi oleh tangan-tangan yang setia, yang menjadikannya bagian dari nafas sehari-hari. Di selatan Yogyakarta, di antara perbukitan Imogiri, Wukir Sari, sebuah tempat yang menjadi saksi kahuripan wayang kulit. Di sudut desa, masih ada beberapa perajin yang setia menjaga warisan. Salah satunya Pak Mujiono. Di balik setiap wayang yang ia ciptakan, tersimpan perjalanan panjang penuh dedikasi. Untuk awal mulanya itu bapak saya itu buruh tempatnya Pak Lurah. Pak Lurahnya jadi di dalam keraton. Terus bapak saya buruh memahat tunata. Terus kalau sudah jadi di oleh ke keraton. Terus saya memulai bantu itu sejak lulus SPG tahun 7980 itu saya mulai bantu. Jadi bapak saya bilang jangan ditinggalkan karena bisa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi gitu. Terus sesudah itu saya juga membantu memasarkan ke Borobudur, Prambanan, Malioboro. Terus sampai ke Sarinah Jaya tahun 1980. Di balik setiap perjalanan ada istrinya yang tidak hanya menemani, tapi juga bagian dari cerita ini. Saya membuat wayang dari teman aja. Ini bisa enggak wayang, dulunya saya kan bisa mahat pemulaannya. Terus saya sama bapak itu terus ngajar itu mulai mewarnai. Proses pembuatan wayang dimulai dengan mencuci kulit hingga bersih, lalu dijemur di bawah sinar matahari agar mengeras dan siap untuk dibentuk. Proses ini membutuhkan kesabaran, memastikan kulit cukup kuat untuk menahan detail ukiran yang akan ditambahkan. Tulang kering itu direndam kira-kira 2 hari 2 malam, terus dipincang kira-kira keringnya bisa sehari 2 hari, kalau panas ya sehari, panas ya 2 hari. Setelah kering, kulit dipotong sesuai pola, menentukan karakter yang akan dihidupkan dalam pertunjukan. Setiap garis yang tergores adalah awal dari sebuah cerita. Dengan ketelitian, setiap bagian ditata, ukiran demi ukiran, membentuk detail yang khas, mengikuti pola yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini bukan sekedar kerajinan, tetapi bentuk pelestarian budaya yang telah bertahan berabad-abad. Setelah proses tatahan selesai, tahap pewarnaan dimulai. Setiap warna pada wayang memiliki makna. Merah melambangkan keberanian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan emas menunjukkan kemuliaan. Setelah pewarnaan selesai, gagang dipanaskan perlahan agar lentur, lalu dibentuk sesuai kebutuhan. Setelah mencapai bentuk yang tepat,
gagang siap dipasang untuk menyatukan seluruh elemen, hingga akhirnya wayang siap dimainkan untuk membawa kisah pada kehidupan. Namun, wayang tak luput dari tantangan, bertahan atau tergerus oleh perubahan. Kalau tantangan memang pertama itu pemasaran. Itu memang pemasaran semakin ketat dan semakin apa ya? Karena sekarang itu wayang itu jarang juga peminatnya ya, yang dari luar daerah. Cuma nanti berkembangnya di souvenir-souvenir yang lain. Lah terus selain itu juga bahan baku yang selalu melonjak harganya. Jadi selain agak sulit juga mahal juga ini bahan bakunya. Di tengah tantangan yang dihadapi, ada harapan agar kebijakan selaras dengan masa depan. Ya, harapan kami dari pemerintah sendiri harus ikut serta juga memasarkan kaitannya dengan mempromosikan tentang wayang yang ada di Karangasem ini, dan juga untuk menjembatani kaitannya dengan bahan baku, karena bahan baku ini juga dari luar pulau, yaitu mengakibatkan harga selalu melambung. Setiap lakon dimulai jauh sebelum layar dibentang. Dalang adalah penjaga petang, pembuka jalan sebelum terang. Yaning talaga kati langit mambang tanpa sulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Tidak dapat kita pungkiri bahwa semakin kesini kebudayaan wayang kulit semakin tergerus dan juga tersisihkan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Karena banyak dari anak-anak kita, teman-teman kita, adik-adik kita, yang mungkin bahkan orang-orang tua kita yang lebih dewasa daripada kita semua, kurang tahu dan mengenal apa itu esensi sebenarnya dari wayang kulit. Mereka hanya tahu goro-goronya, limbuannya, guyonannya, dan yang paling parah adalah zaman sekarang ada sebuah pertunjukan wayang kulit. Bukan ditanya lakonnya apa, dalangnya siapa. Pertanyaan pertama adalah bintang tamunya siapa. Dan kasus yang terjadi setelah limbuan selesai, setelah bintang tamu pulang, penonton juga ikut pulang. Tidak menikmati lakon, tidak tahu cerita yang dibawakan, dan tidak dapat memetik pelajaran yang ada dalam sebuah cerita. Purnaming gegono
untuk teman-teman generasi sekarang ya, harapan terbesar dari kami pelaku budaya, terkhusus saya sendiri, kepada teman-teman semua, tetap cintai budaya Jawa apapun itu. Mungkin juga wayang kulit, setidaknya dengan kalian tahu, kalian kenal, kalian akan suka dengan wayang kulit. Tentunya untuk teman-teman pelestari budaya, semangat untuk melestarikan kebudayaan, dan teman-teman yang lain mungkin dapat kita bersama-sama nguri-uri dan ngurip-urip kebudayaan Jawa, khususnya wayang kulit. Sing ini bangso pepetok ing ayam ono. Pada akhirnya, Wukir Sari bukan sekedar tempat, tapi bukti tradisi. Ia adalah gema yang pelan tapi pasti untuk mengingatkan bahwa keuripan budaya wayang kulit tak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu dipanggil kembali.